Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh aplikasi PDB Orde 1 dan Orde 2. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Satriani dengan NIM 20.700.121.064, Pendidikan Matematika C. Langsung saja, yang pertama yaitu aplikasi PDB Orde 1 pada hukum pendinginan Newton. Hukum pendinginan Newton menyatakan bahwa laju pendinginan suhu suatu benda sebanding dengan perbedaan antara suhu objek dan dengan suhu di sekitarnya. Nah, kita misalkan T ini adalah suhu objek. Ini suhu objek. Kemudian laju perbandingannya, ini adalah laju perbandingan. Itu laju perbandingan suatu suhu, perbandingan suhu suatu benda. Itu sebanding itu sebelumnya ini sebanding dengan perbedaan suhu objek. Perbedaan suhu objek ini tadi suhu objek, ini adalah suhu objek. Nah, perbedaan itu masih selisih suhu di sekitarnya. Dan misalkan suhu di sekitarnya itu Tm. Kemudian kita ubah simbol sebandingnya dengan sama dengan. Kemudian ada konstanta proporsional sehingga T dikurangi Tm. Jadi ini adalah formula. Jadi kita sepakati ini adalah formula matematis hukum pembandingan Newton. Hukum pembandingan Newton yang tentang pendinginan, tentang pernyataan ini tentang pendinginan atau pemanasan suatu objek diberikan oleh persamaan diferensial linear pada objek pertama. Jadi ini kita sepakati persamaan diferensial objek pertama. Dengan keterangan tadi itu K-nya itu adalah konstanta proporsional dan ini K-nya adalah konstanta proporsional dan T-nya itu temperatur objek pada waktu T. Ini temperatur pada objek pada waktu T dan Tm-nya itu temperatur lingkungan atau suhu di sekitarnya. Misalnya kita untuk contoh soalnya, contohnya itu adalah ketika sebuah kue dikeluarkan dari oven, suhunya diukur 300 Fahrenheit. 3 menit kemudian suhunya adalah 200 Fahrenheit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kue untuk mendinginkan ke suhu kamar 70 derajat Fahrenheit? Misalnya yang diketahui itu ini Tm-nya adalah Tm tadi adalah suhu di sekitarnya. Ini suhu di sekitarnya itu Tm 70 derajat Fahrenheit. Dan suhu setelah 3 menit suhu di sekitar itu soalnya 200 derajat Fahrenheit. Dan suhu awal kuenya itu 300 derajat Fahrenheit. Tadi ini kemudian kita substitusi ke persamaan yang telah ditentukan.
Nah, tadi Tm-nya diketahui itu 70 derajat Fahrenheit. Jadi ini adalah solusi umumnya. Kemudian masalah nilai awal. Ini berarti ini adalah masalah nilai awal. Nilai awal kita masalah awal dengan itu suhunya 300 derajat Fahrenheit. Kemudian kita perhatikan variabelnya jadi begini sini dt per T dikurangi 70 derajat kita integralkan sama dengan K dt dan kita integralkan juga. Jadi hasil integralnya ini yaitu lan dan T dikurangi 70 dengan hasil integralnya ini adalah KT per KT ditambah C. Yang kita eksponensialkan di sini dieksponensikan. Jadi T dikurangi 70 sama dengan KT tambah C, eksponen dari KT ditambah C. Kemudian dijabarkan T dikurangi 70 sama dengan eksponen dari KT dikali eksponen, ini eksponen baru, eksponen yang lain atau eksponen baru kita bisa ubah jadi di sini C-nya ini adalah eksponen baru, eksponen yang lain. Di sini C bar eksponen dari KT. Jadi kita peroleh ini solusi umumnya. Solusi umumnya yaitu CT sama dengan 70 ditambah C bar eksponen dari KT. Kemudian kita mau tentukan nilai K-nya tadi. Dengan cara itu kita cari solusi khususnya. Dengan cara kita substitusi nilai awalnya itu dengan suhu awalnya itu 300 derajat Fahrenheit. Kita substitusi dengan solusi umumnya. Solusi umumnya tadi ini, nah kita substitusi T-nya itu 0. T awalnya itu 0, jadi ini kita ubah T 0-nya dengan 300 dengan suhu awalnya tadi itu 300 derajat Fahrenheit dan 300 dikurangi 70 jadi C barnya itu 230 derajat. Jadi solusi khususnya itu TT sama dengan 70 ditambah 230 eksponen dari KT. Nah, di sini kita temukan nilai K-nya. Nah, cara itu suhu yang 3 menit, suhu pada waktu 3 menit itu dengan 70 ditambah 230, katanya hanya 3K ditambah 3K oke ya, 3K. Dan tadi itu suhu pada waktu 3 menit itu 200 derajat. Serta di soalnya itu suhu yang pada waktu 3 menit itu 200 derajat Fahrenheit. Jadi dengan 70 ditambah 230 eksponen 3K. Eksponen dari 3K. Kemudian 70 dikurangi 200 itu 200 dikurangi 70. Kemudian 130 dengan 230 eksponen 3K. Kemudian kita coba dengan hal begini, jadi 13 kita bagi 100, jadi 13 per 23 sama dengan eksponen 3K. Nah, kita lenkan ini jadi len 13 per 23 sama dengan 3K. Nah, di sini K itu sama dengan 1/3 len 13 per 23. Nah, ini
ini dijabarkan jadi sepertiga Len 13 dikurang Len 23. Nah, hasilnya nanti ini min. Jadi min 0, jadi ini dioperasikan, jadi hasilnya itu min 0,19018. Jadi solusinya itu TT sampai dengan 70 ditambah 230 eksponen. Nah, hasilnya tadi itu K-nya itu 0,19018 T. Nah, yang ditanyakan dari soal itu adalah berapa lama kue sesuai dengan suhu di kamar. Nah, suhu di kamar itu tadi 70 derajat Fahrenheit. Nah, kalau kita menanyakan berapa lama, ya pasti lama. Nah, kita bisa mengaproksimasikan berapa lama. Nah, kita yaitu dengan limit T menuju ke agenda T sama dengan 70. Nah, kita di sini bisa gambarkan secara grafiknya itu begini. Misalkan di sini adalah 70. Di sini 70. Di sini 70 derajat. Dan di sini tiga ratus derajat. Ini 300 derajat, kita mau turunkan ke suhu 70. Jadi dia akan begini. Dia akan berimpit evengen. Dia akan berimpit konvergen. Pada saat di sini dia itu jadi kita di sini misalkan errornya itu 0,75. Dan misalkan errornya itu 0,75 karena 70,5. Karena kalau 70 nanti itu hasilnya 0. Jadi hasilnya itu tak terdefinisi. Jadi kita misalkan errornya 0,5 untuk suhu suatu benda. Suhu itu jadi 70 dikurang 70,5, 70,5 biasanya 0,5 per 230 sama dengan eksponen min 0,19018 T. Dan ini kita lenkan jadi T sama dengan len 0,5 dikurang len 230. Nah, di sini nanti hasilnya yang ini akan hasilnya itu negatif. Jadi negatif dibagi dengan negatif hasilnya nanti positif. Jadi kita operasikan dengan kalkulator itu hasilnya 32,3. Jadi suhu kue jadi suhu yang awalnya 300 derajat Fahrenheit dibiarkan selama 32 menit. Selama 32 menit atau setengah jam, suhunya akan berubah menjadi 70 derajat Fahrenheit dengan
Jadi waktunya tuh selama 72 menit dengan error itu 0,5. Jika menggunakan suhu yang suhu kamarnya 70 derajat, lennya akan menjadi 70, lennya akan menjadi 0, jadi tak terdefinisi. Lanjut, pada bagian kedua itu aplikasi PDB Orde 2 pada Pegas. Nah, sistem Pegas sederhana dalam gambar di bawah ini adalah gambar sistem Pegas yang sederhana, di mana posisi kesetimbangannya ini, yang posisi awal pada T-nya itu yang ini, kemudian S0-nya, T-nya ini, dan arahnya ke positif. Sistem pegas sederhana di samping terdiri dari suatu massa M yang digantung dari sebuah pegas, dan pegas itu sendiri digantung vertikal dalam suatu kedudukan. Sistem ini berada dalam posisi kesetimbangan ketika dalam kondisi diam. Hukum kedua Newton yaitu M-Y ukuran S. Di sini S, M-Y ukuran KF bukan AY Xn ditambah FT, atau di sini atau Y double aksen ditambah A per M Y aksen ditambah K per Y sama dengan PT per M. Jika sistem dimulai pada T sama dengan 0 dengan kecepatan awal V0 dari posisi awal S0, kita juga memiliki kondisi awal, yaitu Y0 sama dengan S0 dan Y aksen 0 sama dengan P0. Gerakan vibrasi pegas dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Y aksen ditambah Y double aksen ditambah A per M aksen ditambah KM Y dengan PT per M. Jika titik pusat F0 sama dengan 0 adalah titik awal dari pegas sebelum massa M digantungkan. Nah, hukum Hooke, gaya pembalik F dari sebuah pegas adalah sebanding dan berlawanan dari gaya yang diberikan pada pegas tersebut dan proporsional terhadap perpanjangan atau pengaturan pegas tersebut akibat dari gaya yang diberikan. Nah, artinya F itu sama dengan KL, di mana K melambangkan kata proporsionalitas yang umumnya disebut kontrol pegas. Hukum kedua Newton. Pegas-pegas yang bergetar jatuh oleh persamaan diferensial linear orde kedua dengan koefisien konstanta dalam bentuk Y1 Y double aksen ditambah A1 Y aksen ditambah A0 Y sama dengan F besar F besar menentukan F kecil. Gerakan bebas tak terendam didefinisikan oleh persamaan di atas dengan A1 dengan 0 dan Fp dengan 0. Maka kita mendapatkan solusi pada umumnya memiliki bentuk pada umumnya yaitu Fp dengan C1 cos sigma T dan C2 ditambah C2 sin sigma lambda T. Ini langsung saja ke contoh soalnya. Sebuah bola berisi 120 lb 128 lb digantungkan pada sebuah pegas sehingga mengakibatkan pegas meregang 2 feet dari panjang aslinya. Bola tersebut mulai digerakkan tanpa kecepatan awal dengan memindahkan 6 inci ke atas posisi kesetimbangannya jika tidak ada hambatan udara. Nah, tentukan yang pertama ekspresi matematis untuk posisi bola pada setiap waktu T. Dan pertanyaan kedua itu posisi bola pada T pada waktu T itu sama dengan I per 12 detik. Nah, tadi didapatkan itu solusi umum PD-nya
Di sini G-nya itu 32 feet per detik pangkat 2. Jadi masanya dalam soal tadi telah kita ketahui bahwa persamaan gas diatur oleh persamaan diferensial ini, persamaan diferensialnya. Kemudian dari soal tadi kita ketahui bahwa di sini tidak ada gaya yang diberikan secara eksternal, jadi VT-nya itu sama dengan 0, dan tidak ada hambatan diberi, tidak ada hambatan dari medium udara sekitarnya, jadi A-nya sama dengan 0. Sudah sama dengan 0, jadi di sini G-nya sama dengan 32 feet per detik kuadrat. Jadi diketahui tadi di soalnya itu bahwa bola itu berisi 120 lb. Jadi masanya adalah M sama dengan 128 per 32, jadi sama dengan 40. Kemudian kita harus mencari nilai K dari rumus kata itu pada pernyataannya tadi di awal itu F dengan min KL. Jadi F-nya tadi itu 128 dengan min K, ini itu 2. Ya, L tadi itu ada 2. Yang K sama dengan 64 lb per feet. Maka persamaannya ini kita substitusikan ke nilai-nilai yang sudah ditemukan, yaitu tadi A-nya itu tadi karena tidak ada gaya yang diberikan secara sama, jadi FT-nya 0, dan yang tidak ada hambatan dari medium udara sekitarnya, jadi A-nya itu sama 0, jadi di sini 0. Tadi 4 itu M-nya 4 di aksen ditambah 64, K-nya itu 64 tambah M-nya 4, Y sama dengan 0,4. Jadi sehingga didapatkan persamaannya Y double aksen ditambah 16X sama 0. Kemudian kita cari akar-akar persamaan karakteristiknya dari persamaan yang didapatkan, yaitu jadi lambdanya itu sama dengan plus minus 4 engineer, sehingga solusinya atau iotanya itu XT sama dengan C1 cos lambda T ditambah C2 sin lambda T. Kemudian disubstitusikan tadi didapat itu nilai lambdanya itu 4, jadi XT C1 cos 4T ditambah C2 sin 4T. Nah, pada T tadi itu sama dengan 0, jadi posisi dari bola adalah X2 sama dengan min seper 2 Fiat. Nah, tanda minus diperlukan karena bola pada saat awalnya dipindahkan ke atas posisi kesetimbangan yang ke arah negatif, jadi di sini negatif. Maka tadi didapatkan solusi umumnya ini. Jadi solusi umumnya kemudian kita substitusi nilai. Jadi kita di sini sama 0. Jadi min seper 2 sama dengan aspal. T-nya itu 0, jadi kita ganti nilainya. T-nya itu 0. 4 kali 0 itu 0, jadi C1 cos 0 ditambah C2 sin 0. Dapat min seper 2 cos 0 itu 1 dan sin 0 itu 0. Jadi dapat itu C1. Jadi C1 itu sama dengan min seper 2. Sehingga persamaannya menjadi ST sama dengan, nah di sini kita
substitusi ke satunya jadi min seper 2 cos 4T ditambah C2 sin 4T. Ini kita cari C2 nya. Kecepatan awal yang diberikan via 0 sama dengan 0 feet per detik. Maka dengan mendiferensialkan persamaan tersebut diperoleh, kita turunkan persamaan yang ini, kita turunkan, jadi menghasilkan ini dengan aksen T, jadi turunannya ini 2 sin 4T ditambah 4C2 cos 4T. Jadi di sini F0 2 sin 0 ditambah 4C cos 0. Kita masukkan di sini nilai T-nya sama dengan 0. Nilai T-nya sama dengan 0. Ini dapat 4C2. Nah kan sin 0 itu 0, kemudian cos 0 itu 1. Dikali jadi 4C2 itu sama dengan 0. Maka C2-nya itu adalah sama dengan 0. Lanjut, maka persamaannya dapat disederhanakan menjadi, jadi kita substitusi semuanya, ST min seper 2 cos 4T ditambah C2 sin 4T. Jadi ST, tadi kan C2-nya itu adalah 0. Di sini tadi C2-nya 0, jadi dikali 0, 0. Jadi ST itu sama dengan min seper 2 cos 4T. Jadi ekspresi matematis untuk posisi bola di setiap waktu T adalah ST sama dengan min seper 2 cos 4T. Kemudian pertanyaan bagian B-nya itu posisi bola pada waktu T per 12 detik. Maka dari ekspresi matematis yang sudah didapat ini, kita substitusi ST sama dengan substitusi T-nya jadi per 12, T per 12 sama dengan ST per 12 sama dengan min seper 2 cos 4, T-nya disubstitusi jadi T per 12. Jadi ini dijabarkan jadi min seper 4 kan. Nah itulah tadi penjelasan mengenai contoh aplikasi orde 1 dan orde 2. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.